Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Mas Arfi silakan dibimbing doa mau belajarnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'an mubaraka. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Ibu lanjut absensi ya. Nanti yang namanya Ibu panggil jawab hadir sambil angkat tangan. Ibu. Albi, Dina, Piron, Yafi, Hadir. baik, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu hari ini kita akan mempelajari apa, yakni indahnya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah. Nah, sebelumnya siapa yang di sini sudah tahu apa itu sedekah? Angkat tangan. Nah, kamu Albi. Memberi orang yang kurang mampu. Ya, bisa. Terus siapa yang sudah tahu hibah? Angkat tangan. Belum tahu Bu, Ibu belum. Oh, belum tahu ya. Ya, belum tahu. Kalau hadiah siapa yang sudah tahu? Oh ya, Aldi kamu. Memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, bagus. Beri tepuk tangan buat Mas Aldi. Nah, apa yang dibilang oleh Mas Aldi itu ada benarnya juga, cuma kurang lengkap ya. Nah, selengkapnya hari ini akan Ibu jelaskan. Hari ini kita akan belajar tentang sedekah, hibah, dan hadiah, yakni dari pengertian, rukun dan syarat, manfaat, dan juga ada macam-macamnya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, kita membaca surat terlebih dahulu ya. Surat Yusuf ayat 88. Siapa yang bawa Al-Quran di sini? Ada yang tidak bawa? Saya Bu, tahu Bu. Oh, ini ada. Bisa dipakai ya. Mas Abi tolong dibagikan Al-Qurannya. Itu kepada siapa? Ya. Itu kalau saya sendiri aja. Siapa yang sudah tahu letak di mana surat Yusufnya? Belum. Dapat Bu. Nah, bentar. Halaman 246. Ini sudah dibuka dari tadi. Ya. Nah, Gimana? ayat 28. Sudah dulu. Yang ini 88, jadi kamu nanti baca dari sini ya. Oh, ini ada 88. Ya, betul. Yang kolah hanya. Dari halaman apa ini? Oh, halaman. Ya. Nah ini dari halaman apa ya? Bisa dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayyuhal aziz wassalam.
Sedekatun yang artinya memberi. ya bagus, memberikan. Nah, kalau menurut istilah sedekah itu pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah, sesuai dalilnya dalam Quran surat Yusuf ayat 88. Nah, sedekah ini juga memiliki hukum sunnah muakkad. Tapi sedekah juga bisa menjadi haram hukumnya bila kita tahu, bila kita bersedekah, orang yang menerima sedekah kita akan kayak sedekah tadi itu dibawa untuk maksiat, itu bisa haram gitu. Nah, lalu selanjutnya syarat dan rukun sedekah. Yang pertama, orang yang memberi, yakni yang memiliki benda dan berhak untuk membelanjakan harta. Jadi ini kategori orang yang sudah memiliki hak atau harta itu milik dia sendiri. Jadi dia itu bisa memberikannya kepada orang lain atau bersedekah kepada orang lain. Lalu yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Maksudnya itu orang yang kita kasih atau kita sedekahi itu orang yang benar-benar membutuhkan atau memang berhak untuk diberi sedekah. Lalu yang ketiga, akad atau ijab kabul. Maksudnya seperti serah terima antara si pemberi dan si penerima. Lalu ada barang yang diberikan. Jadi sedekah itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, dan juga bisa berupa, siapa yang tahu? Nah, betul, bisa berupa senyuman. Senyum. Bisa gitu. Ya, kalau kita senyum kepada orang lain kan kita bisa memberi rasa bahagia kepada orang itu. Akan tetapi jangan kita di jalan terus setiap ketemu orang kita senyum itu juga termasuk suatu tindakan yang tidak normal ya. Kalau terlalu kita sering senyum. Nah, manfaat sedekah yang pertama ini menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Jadi kita juga bisa bersilaturahmi sesama karena sedekah tersebut. Lalu yang kedua, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Jadi sedekah itu bisa dikatakan sebagai obat hati atau penyembuh hati. Maksudnya apa? Dari hal-hal yang tidak diinginkan atau iri dengki yang ada di hati itu bisa hilang dengan bersedekah. Yang ketiga, sebagai penjaga harta dari kerusakan. Dari banyaknya harta kita itu bisa kita jaga dengan mengeluarkan sedikit sedekah kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang keempat, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Mungkin dari sedekah tersebut kita bisa terhindar dari para bahaya musibah di sekitar ya. Misalnya kita waktu jalan raya, terus kita tuh mau ngasih orang sedekah di pinggir jalan misalnya. Nah, siapa tahu dengan kita menghampiri orang tersebut, ternyata kita terhindar dari kecelakaan yang terjadi di belakang kita. Itu juga termasuk melindungi diri dari musibah. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya, seperti Saya sering nemu di bisa dijelaskan suara? Saya sering nemu di HP saya di WhatsApp itu di statusnya itu banyak orang yang membeli itu ditaruh di status. Nah itu kan memperlihatkan waktu dia sedekah. Nah itu lebih baik diam-diam saja. Apa lebih baik diumbar kayak diberitahukan saya sudah sedekah biar mungkin orang lain dia bisa berjalan juga bisa dia. Itu sebenarnya kembali kepada orangnya ya. Kalau kita bersedekah terus kita up di sosial media, sebenarnya itu ada dua tujuan, motivasi sama pamerkan. Namun alangkah baiknya sedekah itu kita sembunyikan atau hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita itu bersedekah berapapun jumlahnya itu. Walaupun niatnya itu untuk memotivasi, tapi kan di dalam hati kita itu pasti terbesit rasa ria atau pamer kan, kalau saya itu udah bersedekah. Nah itu juga nggak bagus. Jadi alangkah baiknya tidak bisa di up di sosial media dan disimpan saja sebagai ibadah dalam diri. Sudah?
Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya yakni hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab. Hibah yang artinya pemberian. Ini sama halnya dengan sedekah yang sama-sama memberi. Namun hibah ini itu diberikan kepada orang yang ketika masih hidup ya, dengan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali dari Allah. Dan hibah ini juga mubah atau boleh. Syarat dan rukun hibah bisa dilihat hampir sama ya. Syarat dan rukun hibah itu ada orang yang memberi hibah, ada orang yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan. Pasti hal tersebut itu pasti ada dalam syarat dan rukun sedekah, hibah, dan hadiah. Lalu macam-macam hibah. Nah, selanjutnya ya ini macam-macam hibah. Bisa dibaca Mbak Dina di atas ada berapa macam-macam hibah? Dua. Apa saja? Hibah barang dan hibah manfaat. Nah, hibah barang dan manfaat ini berbeda ya. Kalau hibah barang itu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut. Kalau hibah manfaat memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Jadi misalnya kalau kita berhibah sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan itu juga termasuk hibah manfaat ya. Kalau hibah barang itu kayak mobil, sepeda, baju. Tapi jangan ya kita nanti ada seseorang yang menghibahkan mobil kepada seseorang. Ya apa tidak? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas sesuatu prestasi yang diraih. Jadi hibah sama hadiah itu sama, memberikan sesuatu kepada orang lain. Akan tetapi hadiah itu memiliki niat seperti memuliakan atau mengapresiasi kerja keras seseorang. Nah, hukum hadiah adalah sunnah. Terdapat dalam dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Coba Mas Yafi dibaca Al-Baqarah Quran surat ayat 272. Saya Ya, betul baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Nah, artinya bisa dibaca ya Mas Albi. Dan janganlah kamu membelajarkan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Nah, itu arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang masuk dalil dari hadiah. Selanjutnya yakni syarat dan rukun hadiah. Sama halnya seperti sedekah dan hibah tadi, syarat dan rukun hadiah juga ada orang yang memberi hadiah, orang yang diberi hadiah, akad dan barang yang dihadiahkan atau yang diberikan. Manfaat hadiah menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama, mendidik seseorang untuk menepati janji, menghindari diri dari sifat iri dan dengki, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Nah,
Dari semua materi ini, apa kalian sudah paham? Insya Allah aman Bu. Baik. Sebelumnya, sepertinya kalian ini mengantuk ya? Ya Bu, Apa mengantuk Bu. belum makan? Apa? Tadi masih agak ya. Ya, bisa ditanyakan habis ini ya. Kita ice breaking dulu ya. Nah, kita menghibur diri sejenak agar kita bisa konsentrasi kembali dan tidak mengantuk ya. Oh, sih. Nah, kalau ibu bilang clap, kalian tepuk tangan sekali. Oh, Ya, clap. Kalau kalau ibu bilang gong, kalian bisa tepuk meja kalian. Nah, lalu kalau ibu bilang clay, kalian bisa petikan jari ya. Misalkan clap, gong, clay. Ya, sudah paham? Nanti kalau yang salah, ibu suruh maju. Nanti kalian bisa menjelaskan sedikit satu hal dari yang ibu jelaskan tadi. Kalau yang salah. Nah, makanya konsentrasi ya. Ayo, ibu mulai. 1, 2, 3. Clap. Gak boleh telat ya. Ibu ulangi lagi. 1, 2, 3. Clap. Boom. Clap. Nah, kamu salah ya. Ayo maju. Sebentar. Nah, kamu bisa menjelaskan manfaat hadiah, yakni mendidik seseorang untuk menepati janji itu maksudnya bagaimana ya? Coba bisa jelaskan ke teman-temannya. Ayo coba dijelaskan. Menepati seseorang untuk berjanji, seseorang untuk menepati janji itu gimana? Kalau kita berikan hadiah, Kalau karena cepat janjinya kepada seseorang ada ditepati karena tidak janji. Nah, iya benar. Karena kalau sudah berjanji untuk memberikan hadiah kepada orang lain, lalu kita memberikan hadiah tersebut itu termasuk menepati janji. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kita. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan suatu hadiah. Di sini ibu ada video tentang sedekah. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Musa, mainan dan pakaiannya termasuk kardus semua. Iyalah, kan mau kita antar ke rumah yatim piatu. Kamu kemana aja sih, Ra? Iya, Rara bingung. Mau kasih apa ya? Oh iya, boneka. Maaf ya Bani, Uma bilang kalau mau berbagi harus yang bagus. Bani kan boneka kesukaan Rara, pasti bagus. Nusa, Rara, ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak. Bunda dan keluarga, terima kasih sekali atas bantuannya. Semoga ini menjadi pahala ya Bunda. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Bunda. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk doanya Bu. Kami pamit ya. Rara mana sih? Oh iya, coba Nusa cari. Nusa, kaget Rara. Lagi ngapain sih, Ra? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa?
Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Hihihi. Oh iya ya, bener juga kamu Ra. Kalau gitu Nusa ikutan sedekah ya? Aku udah senyum. Lolo. Nah, jadi kita kalau merasa itu menyenangkan bagi kita dan kita mempraktekkan hal tersebut ya, pasti kalian pernah mengalami kayak pernah memberikan sedekah kepada orang, memberikan hadiah kepada orang kan? Pernah kan? Nah, Sekarang ibu kasih tugas kalian, tulis pengalaman kalian. Ya, ada tugas. Tulis pengalaman kalian tentang bersedekah atau memberi hadiah kepada seseorang yang pernah kalian kasih. Nah, nanti di situ kalian tulis ya. Di sini kasih nama, habis itu kelas, mata pelajaran, terus kalian kasih judul sesuka hati kalian. Nah, di situ berisi tentang pengalaman kalian dalam pernah memberi hadiah kepada seseorang atau memberi sedekah kepada seseorang. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? cukup. Ya. Sudah? Sudah siap, Bu? Oke. Bisa dikumpulkan ya? Nah, bagus semua, bagus. Terima kasih ya. Sekarang buat kita. Terakhir, untuk mengevaluasi mata pelajaran yang kita pelajari hari ini, di sini ada kuis. Siapa yang tahu apa itu kuis? Kuis itu kuisivitas. Ya, itu. Ya, pertanyaan. Ya. Di sini ada kuis 15 soal. Saya tahu buku kuis ya. Sebenarnya saya lihat kuis itu. Nanti kalau yang bisa menjawab paling banyak dapat nilai tambahan ya. Oke. Di sini konsepnya ada pertanyaan. Habis itu kalian kalau tahu bisa angkat tangan ya, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Kalau nanti ibu tunjuk baru kalian ini jawab. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Sebelumnya, clap. Konsentrasi, konsentrasi. Clap. Bu. Clap. Clap. Ya. Bu. Nah, bagus. Sudah konsen semua. Mari sama lagi. Yang tahu jawabannya bisa angkat tangan dulu, nanti ibu tunjuk baru jawab. Sedekah berasal dari bahasa Arab yang artinya katakan dia benar. Memberikan, coba kita lihat. Wow, betul. 1 poin buat Mbak Dina. Sedekah diberikan kepada orang yang Mbak Mira dulu membutuhkan. Nah, betul. 1 poin buat Mbak Viro. Dalil sedekah terdapat dalam surat ayat Mas Abi ya, bagian gimana? Surat Yusuf. 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 Yusuf Al-Baqarah. Yusuf. Yusuf ya, kita cek. Wah, ternyata benar.
artinya gitu kan gitu. Oh ya, apa ya? Kayak suatu sunnah yang diharuskan gitu ya. Benar. Di bawah ini yang tidak termasuk syarat dan termasuk sedekah adalah piro harus panen. Kita coba lihat dulu. Wah, betul. 2 poin Bapak Piro. Di bawah ini yang termasuk manfaat sedekah, Mas Yafi. Ya Abu sebagai obat dan penyembuh hati. Kenapa nggak yang B? Kan suka beri. Hah? Oh enggak, sedekah itu enggak menjadi kemiskinan tapi menjadi kaya. Oh iya. Nah, betul. 1 poin buat Mas Yafi. Tiba diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma ketika kira masih kenapa tidak pas orang yang berlibur? Karena nggak ketemu. Ya. Jawabannya C, betul. Kira hukum hibah adalah ayo jangan tahu. Ya, kira nah, betul. Wah, Mbak Kira paling banyak masuk Lihat dulu. ya. Selanjutnya, macam-macam ibadah Bapak ini. Mas Abi. Dua apa saja? Dipelihara, dimanfaatkan. Nah, betul. Praktek ya. Nah, betul. Jadi poinnya ke siapa ya? Sisanya aku. Macam-macam ibadah dua yakni yang mana ya yang mana? Cukup yang C. Marah tempat. Nah, kita cek ya. Nah, betul. Contohnya hibah, ya. Yang manfaat itu gimana sih? Kasih contoh satu aja. Memberikan ilmu. Ya, itu termasuk itu ya. Bermanfaat sekali. Selanjutnya, hadiah diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk Mas Yafi. Yang Abu membantu. Membantu. Hadiah diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan. Ya. Coba kita lihat ya. Tuh. Ayo Mas Andi, kasih 1 poin. Ya, 2 poin. Mbak Dina. Hukum hadiah adalah ya Mas Yafi. Mubah. Ya kan? Coba kita lihat. Maaf sekali. Jawabannya adalah sunnah. Dan hadiah adalah Mbak Dina, Bu. Mbak Dina ya, kasih yang berapa poin? Ayo, yang mana? Ayo, 270. Coba, mari kita cek. Nah, betul. Yang bukan syarat dan rukun hadiah adalah Biro, yang bukan syarat dan rukun hadiah adalah Mas Andi? Oh A, coba kita lihat ya. Oh benar. Soal terakhir. Di bawah ini yang termasuk manfaat hadiah adalah coba tahu soal terakhir. Oke, lebih dahulu ya. Menjadi seseorang menepati janji. Bukan. Kenapa hadiah membuat janji? Itu dibiarkan saja ya. Ini juga orang kita hidup bertetangga, jadi ya sudahlah. Jawabannya betul. Oke. Terima kasih partisipasinya. Di sini poin yang paling besar dari Pak Vino. Yang kedua ini seri ya. Aldi sama Yafi seri.
Mbak Dina berdagang brokoli, nggak apa-apa. Jadi nanti Mbak Dina yang nilai tambahan ya kan? Perhatian. Yeay. Jadi tambahan. Nah, sebelum Ibu akhiri, kita clap. Ayo konsentrasi, konsentrasi. Bu, clap, clap. Loh, nanti yang salah langsung maju. Ayo, clap. Ayo fokus, fokus, fokus. Clap, bu, clap, 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 bu, clap. Oke, nah sesi terakhir kali ini. Siapa yang mau bertanya? Ibu akan jawab dengan kalian. Kalau yang bertanya, Ibu kasih nilai tambahan. Ayo, Oh, saya ya satu. gimana kalau sedekah? Kurang besar suaranya. Gimana kalau saya sering lihat teman saya itu kalau sedekah itu punya keyakinan tertentu. Contohnya? Kayak ya bisa dilihat orang yang baik. Ya. Ya sedekah misalkan ngasih orang yang orang tapi di video itu gitu. Kayak di TikTok gitu ya. Enggak, saya di sering lihatnya gitu sendiri. Oh,